Selanjutnya untuk rifampicin. Rifampicin adalah derivat semisintetik rifamycin B, yaitu salah satu anggota kelompok antibiotik makrosiklik yang disebut rifamycin. Kelompok ini dihasilkan oleh Streptomyces mediterranae. Obat ini merupakan ion Zwitter dan larut dalam pelarut organik dan air yang pH-nya asam. Aktivitas antibakteri rifampicin menghambat pertumbuhan berbagai kuman gram positif dan gram negatif. Terhadap kuman gram positif, kerjanya lebih lemah daripada tetrasiklin, chloramphenicol, kanamycin, dan colistin. Kemudian dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis virus. In vitro, rifampicin dalam kadar 0,005 sampai 0,2 gram per mililiter dapat menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Secara in vivo, rifampicin meningkatkan aktivitas streptomycin dan isoniazid terhadap Mycobacterium tuberculosis, tetapi tidak bersifat aditif terhadap ethambutol. Untuk mekanisme kerjanya, rifampicin terutama aktif terhadap sel yang sedang bertumbuh dengan cara menghambat DNA-dependent RNA polimerase dari Mycobacteria dan mikroorganisme lain dengan menekan mulai terbentuknya rantai dalam sintesis RNA. Untuk inti RNA polimerase dari berbagai sel eukariotik tidak mengikat rifampicin dan sintesis RNA-nya tidak dipengaruhi. Rifampicin dapat menghambat sintesis RNA mitokondria mamalia, tetapi diperlukan kadar yang lebih tinggi daripada kadar untuk penghambatan pada kuman. Untuk farmakokinetiknya, pemberian rifampicin per oral menghasilkan kadar puncak dalam plasma setelah 2-4 jam. Dosis tunggal diberikan sebesar 600 mg menghasilkan kadar sekitar 7 gram per mililiter. Asam para aminosalisilat dapat memperlambat absorpsi rifampicin. Jadi tadi para aminosalisilat juga digunakan sebagai obat TB ya, sehingga nanti pada saat pemakaiannya harus dipertimbangkan tidak bersamaan. Sehingga kadar terapi rifampicin dalam plasma tidak tercapai. Jadi dia mengganggu absorpsi rifampicin. Bila rifampicin harus digunakan bersama asam aminosalisilat, maka pemberian keduanya harus diberi jarak waktu 8-12 jam. Setelah diserap dari saluran cerna, obat ini cepat dieskresi melalui empedu dan kemudian mengalami sirkulasi enterohepatik. Obat ini cepat mengalami deasetilasi sehingga dalam waktu 6 jam hampir semua obat yang berada dalam empedu berbentuk diasetil rifampicin yang mempunyai aktivitas bakteri penuh. Jadi untuk rifampicin sendiri itu memberikan efek terapi setelah mengalami metabolisme menjadi diasetil rifampicin. Rifampicin menyebabkan induksi metabolisme sehingga walaupun bioavailabilitasnya tinggi, eliminasinya meningkat pada pemberian berulang. Rifampicin didistribusi ke seluruh tubuh. Untuk interaksi obat, tadi pemberian para aminosalisit bersama rifampicin akan menghambat absorpsi sehingga kadarnya dalam darah tidak cukup. Rifampicin merupakan pemacu metabolisme obat yang cukup kuat sehingga berbagai obat hipoglikemik oral, kortikosteroid, dan kontrasepsi oral akan berkurang efektivitasnya bila diberikan bersama rifampicin. Jadi dia pemacu metabolisme sehingga perlu diperhatikan pemakaian obat dengan obat-obat hipoglikemik oral, kortikosteroid, dan kontrasepsinya. Mungkin dapat terjadi kehamilan pada pemberian bersama kontrasepsi oral karena rifampicin akan mengganggu metabolisme dari
kontrasepsi oral tersebut. Rifampicin mungkin juga mengganggu metabolisme vitamin D sehingga dapat menimbulkan kelainan. Status dalam pengobatan, rifampicin merupakan obat yang sangat efektif untuk pengobatan TB dan sering digunakan bersama isoniazid untuk terapi tuberkulosis jangka pendek.